mulai ibadah kita, sebelumnya kita akan mendengarkan sekapur sirih, sepatah dua patah kata dari perwakilan seksi Zending dan tim doa HKBP Pondok Bambu yang akan diwakilkan oleh Nyonya Sintua Tambunan Boru Pangaribuan. Kami persilakan. Ya, shalom buat kita semua. Shalom. Untuk bapak-bapak semua dari Jemaat El Shaddai, kami dari seksi sending HKBP Pondok Bambu, seksi sending tim doa yang diketuai Inang Situa Nyonya Nainggolan Boru Raja Guguk, dan kami bersama dengan Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Rituanto Silaban dari HKBP Resort Pondok Bambu, kami luar biasa bersuka cita bertemu kembali dengan saudara-saudara kami semua yang terkasih dari Jemaat El Shaddai. Kita sudah beberapa kali bertemu dan kami bersuka cita kita semua tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus. Doa kami semua untuk saudara-saudara kami dari Jemaat El Shaddai, kiranya terus dikuatkan, diberikan semangat, diberikan sukacita, menjalani hari-hari yang harus dijalani. Dan semua apa yang menjadi pergumulan, menjadi kerinduan, menjadi pengharapan, kami percaya Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, pasti akan menolong kita. Caranya yang ajaib, panduannya yang luar biasa ajaib, pasti akan memandu kita menjalani hari-hari ke depan. Dan kami berdoa, keluarga yang ditinggalkan di luar dari tempat kita ini, kiranya terus dalam perlindungan Tuhan, diberikan yang terbaik, diberikan berkat, rezeki, jalan keluar dari setiap apa-apa yang didoakan, dipergumulkan. Dan kiranya segala hal yang terkait dengan PB, PK, CB, CMB, kiranya semuanya diberikan jalan keluar oleh Tuhan Yesus. Kita percaya selama ini perjalanan hidup kita semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kedepannya kita percaya Tuhan Yesus yang telah melindungi kita di masa-masa lalu, dia juga yang akan terus memberkati kita, menolong kita, menjalani masa-masa di tempat kita sekarang ini, dan kita pasti akan kembali berbaur dengan masyarakat dengan penuh pengharapan, penuh kebahagiaan kelak, dan itu harus kita terus bersemangat menjalani kehidupan kita ini. Terus bersemangat semua saudara-saudara kami dari Jemaat El Shaddai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas. Horas. Kita berikan aplaus dulu untuk Inang Sintua Tambunan Boru Pangaribuan. Horas. Terima kasih, Eda Vivi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau memberikan info bahwa renungan kita hari ini akan dibawakan oleh pendeta kita, Pendeta R. Silaban STH, yaitu Pendeta Resort HKBP Pondok Bambu, dengan tema Hidup Adalah Pilihan. Lalu votum akan dibawakan oleh Ketua Seksi Zending Tim Doa kita HKBP Pondok Bambu, Sintua Nyonya Nainggolan Boru Raja Guguk. MC saya sendiri, Nyonya Romatari Horan Boru Tambunan. Dan tadi kata sambutan sudah kita dengarkan yang begitu sangat menguatkan kita dari Nyonya Sintua Tambunan Boru Pangaribuan. Lalu doa syafaat akan dibawakan oleh Nyonya Sintua Simbolon Boru Tobing. Mari kita mulai ibadah kita siapkan hati kita mau bersaat teduh sejenak. Amin. Kita mau bersukacita pagi hari ini. Kita mau katakan, Tuhan satukanlah hati kami, karena kami mencintai Tuhan dan kami adalah keluarga Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Satukanlah hati kami. Pujian satukanlah hati kami.
Sama-sama katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Sama-sama katakan, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Mari sama-sama katakan, eratkanlah tali kasih. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Mari sama-sama katakan, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu hati, dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, dalam satu saling iman, mengasihi, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. bersama-sama katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, Terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa menjadi keluarganya Tuhan, keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, keluarganya Tuhan. ya sesuai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kebaikannya, kemurahannya, dan belas kasihannya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai dan menjagai kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk semua. Saudara-saudaraku. Saudaraku, Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Tapi kita semua sadar bahwa kita manusia yang lemah. Kita mudah tergoda dengan rayuan iblis sehingga kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Karena itu, marilah kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita kepadanya.
Dengan sikap doa kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Mari saya katakan sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi, Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. tiada kau perhitungkan, Tiada kau perhitungkan kesalahan. sama-sama katakan betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita nyanyi lagu ini dari awal, sejauh timur dari barat. Sejauh timur Jemaat bangkit berdiri. dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, Jauh ke dalam tubir dosaku. tiada kau perhitungkan, Tiada kau perhitungkan kesalahan. sama-sama katakan betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. pandang hina, Tak kau pandang hina hati yang hancur. berterima kasih, Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau beri, Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. ya silakan Inang. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat
dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat akan dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita akan mengangkat pujian, Kusuka Menuturkan, dan setelah ini kami persilakan dari saudara-saudaraku Jemaat El Shaddai apabila akan memberikan kesaksian, waktunya kami persilakan. Kita angkat pujian, Kusuka Menuturkan. Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, ini tiba saatnya saya silakan jemaat yang mau bersaksi. Ya, Saudara Yohanes. Saya silakan Saudara Yohanes. Yohanes Aditya Sibarani, silakan. Ya shalom saudaraku. Ya shalom, selamat pagi. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan
atas kebaikan Tuhan yang boleh saya rasakan di tempat ini. Tuhan telah melihara saya di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Saya juga Pak, terima kasih kepada hamba-hambanya dari HKBP Pondok Bambu yang sudah setia melayani kami di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanannya, jeripayanya, segala kebutuhannya Tuhan yang selalu mencukupkan. Amin. Saya rindu ingin menaikkan pujian. Saya ingin mengundang saudara saya, saudara Daniel, untuk menemani saya bernyanyi. Ya, shalom teman-teman. Apa kabarnya? Haleluya, kita memang harus luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Perkenalkan, nama saya Daniel Anugrah Pakpahan. Kalian juga luar biasa di dalam Tuhan. Semoga lagu ini dapat memberkati kita semua.
seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Saudara Yohanes Aditya Siberani beserta Pak Pahan yang sudah menyaksikan kesaksiannya melalui pujian. Saya masih membuka satu orang lagi untuk bersaksi. Silakan. Oh, Saudara Konco, silakan. Salam. Halo. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena selalu setia sama saya di sini menemani saya selama menjalani hukuman, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk KKBP Pondok Bambu atas pelayanannya. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu Amang dan Ninang semua sekalian. Saya menceritakan sedikit, bukan saking banyaknya kebaikan Tuhan ya selama saya menjalani hukuman. Salah satu saya akan mau cerita. Oh ya, perkenalkan nama saya Konco Karo-Karo. Kalian juga luar biasa. Jadi selama COVID ini kan, dari mulai 2020 itu saya merasakan ketakutan yang luar biasa ya. Karena saya punya anak 2, mamanya 1. Jadi saya saat itu ketakutan banget sama keadaan COVID, benar-benar ketakutan. Saya menjadi gimana ntar kalau mamanya kena di luar, anak saya sama siapa, saya pikirkan. Mamanya udah umur 40 lebih tua dari saya ya. Dari situ saya berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau COVID nggak menyentuh keluarga saya mau tobat. Dan saya nggak akan ngurus PB, saya mau pelak jalan. Artinya pelak itu kan kita wajib hukuman sesuai hukuman. Asal Tuhan tepatin janji Tuhan sama saya akan najarkan saya pulang pelak, nggak mengurus-ngurus PB, CMB nggak saya urus. Dan puji Tuhan udah hampir 2 tahun lebih, COVID mereda, anak istri saya diberkatin di luar, jauh keluarga, sampai keluarga saya di kampung-kampung di Medan sana pun, di Jakarta ini semua selamat, nggak ada yang kena COVID.
Saya tepatin janji saya, ada pun uang pengurusan saya kasih semua sama orang. Buat pengurusan PB saya dikasih teman berapa juta juga. Saya buat bantu kawan aja semua. Jadi, tapi saya melakukan pertobatan saya ikut kompak, ikut komsel dan ibadah terus. Terus saya 24 jam saya berdoa. Doa dari teman-teman komsel, dari kompak, dari jemaat, dari hamba Tuhan. Untuk selalu mendoakan keluarga saya, maka saya percaya banget. Saya sekarang udah nempatin janji saya pelak, mungkin 2 bulan lagi saya pulang, saya lagi jalan subsidiar. Saya penuhin sama Tuhan, karena Tuhan juga bilang jangan bernajar kalau janji Tuhan sama saya. Itulah kebaikan Tuhan. Saya untuk melengkapi kesaksian saya ini, saya mengundang anggota kompak saya dulu. Ya, anggota kompak. Firman Silaban, mana ketuanya? Oh ya, dia lagi di sekolah dia. Coba Pong. Lagu ini buat memuji kemuliaan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan dong. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Coba sama-sama kita tarik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mana? Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk saudara Konco Karakaro dan beserta semua teman-temannya
kiranya saudara Konca terus bertumbuh dalam Tuhan, menjadi teladan tempat ini bagi jemaat-jemaat gereja Elsiadai. Ya, silakan singer. Saya kembalikan kepada Inang, Amang, silakan. Ya, terima kasih untuk kesaksian pujian yang begitu menguatkan. Biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Kita akan masuk ke doa syafaat, kita akan mengangkat pujian semua yang letih lesu. Mari sama-sama katakan semua yang letih lesu. Berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya, Datang saja pada Yesus. Ini saatnya, datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bait yang kedua, cucuran darah almas. Cucuran darah almasi memberi berkat penuh, membasuh hati yang jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesusnya, datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. silakan Inang, Amang. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita buka hati dan pikiran kita. Biarlah Roh Kudus yang menguasainya. Mari kita berdoa syafaat. Mulialah Engkau Tuhan Yesus, kebaikan-Mu yang luar biasa. Hari ini kami bisa bersama-sama dengan Jemaat Elsiadai untuk mendengarkan firman serta memuliakan Engkau Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun atas kesalahan dan kami orang-orang berdosa ini. Benarkanlah kami Tuhan, supaya Tuhan dengarkan dan kabulkan doa-doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa syafaat untuk negara kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kedamaian di negara kami ini. Dan negara kami ini tetap negara berdaulat. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, dari presiden, menteri, dan semua pemangku jabatan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, TNI, ABRI, dan yang lainnya. Tuhan limpahkan hikmat kebijaksanaan serta kejujuran dalam melaksanakan tugasnya, dan bertanggung jawab penuh dan takut akan suap dalam melaksanakan tugasnya. Dan pengelolaan negara kami ini biarlah dengan baik, sehingga negara kami tetap negara adil, berdaulat, dan rakyat saling menghargai, mengasihi satu sama lain, sehingga rakyat negara kami terus dalam kedamaian. Berkati juga perekonomian negara kami. Terima kasih Tuhan, sekarang mulai pulih perekonomian negara kami. Walaupun ada masalah kenaikan BBM, biarlah beri hikmat kepada rakyat juga supaya menyadari dapat menerima walaupun harus berhemat. Biarlah bantuan pemerintah kepada rakyat tetap tepat sasaran.
dan benar-benar buat rakyat yang membutuhkannya. Berkati lapas narkoba yang ada. Tolong Tuhan, melalui tempat ini, orang yang bermasalah bisa sadar dan bertobat. Dan teman-teman ada yang di lapas narkoba ini bisa saling memotivasi untuk sembuh dari jerat narkoba. Dan biarlah melalui pembinaan-pembinaan yang ada di lapas ini mendapatkan pendidikan dan pertobatan untuk tidak terjerat narkoba lagi. Berkati para sipir di lapas ini, dari mulai kepala dan para sipir dan semua pekerja di lapas ini. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, dan keadilan. Terlebih kasih yang tulus dalam membina yang ada di lapas ini. Berkati pembinaan rohani di lapas ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh penuh kasih dalam melayani, serta dengan tulus. Dan dengan bimbingan Roh Kudus di hati mereka, mereka tetap dengan sabar dalam pelayanan-pelayanannya. Tuhan berkati jemaat El Shaddai. Biarlah melalui pembinaan kerohanian dan melalui pelayanan-pelayanan dari gereja setiap hari, ada pertobatan, ada kesembuhan dari jerat narkoba. Biarlah dimampukan mereka mengatakan tidak pada narkoba. Biarlah jemaat El Shaddai sembuh. Dan Tuhan, tolong Tuhan, jeratan narkoba ini bisa sembuh dari mereka. Berkati keluarga mereka. Beri kesabaran, kesetiaan, dan terus mendukung dalam doa. Kiranya pada saatnya Tuhan pertemukan kembali bersama-sama keluarga dengan penuh sukacita. Berkati juga yang lagi pemutusan peninjauan kembali PK, pembebasan bersyarat PB, cuti bersyarat CB, cuti menjelang bebas CMB. Tuhan Yesus, Engkaulah hakim yang agung. Kejujuran yang sudah Tuhan firmankan kepada kami, kiranya itu juga yang dilakukan para hakim, jaksa, dan semua yang berwenang dalam penentuan status yang akan didapat jemaat El Shaddai ini. Biarlah beri kekuatan dan sungguh-sungguh Tuhan lihat pertobatan teman-teman kami ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dengan sabar menunggu keputusan, supaya keadilan dan kejujuran dan para pemutus penentu putusan dapat dilaksanakan dengan adil. Di atas semuanya keputusan Tuhanlah terjadi dan dapat diterima teman-teman kami El Shaddai ini keputusan itu dengan sukacita, penuh hikmat dari Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit, Bapak Dewanto Selu, Bapak Indra Sabeni, Bapak Thompson Sibarani, Bapak Saud Samuel, Ibu Kaprina, Leonardo Sugi Hermanto, Asto Hendrik, dan Cece Samuel Erwanto. Dan juga pemulihan untuk setiap warga binaan yang sedang mengalami sakit. Tuhan Yesus, Engkaulah Maha Dokter, pemilik hidup dan napas kehidupan kami. Kami hanya menyerahkan teman-teman kami yang sedang sakit ini ke tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada. Jamah, sembuhkan. Tuhan berkati obat, makanan, minuman yang dikonsumsi mereka. Dan tambahkan kekuatan imun dalam menolak penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Dan cukupkan pendanaannya. Dan biarlah dengan kuasa Tuhan memberkati para dokter medis yang menolong mereka. Berkati para keluarga yang mendukung dalam kesembuhan. Beri kesabaran dan kasih dari Tuhan untuk terus mereka melayani dan menopang doa terus di atas semuanya. Biarlah pertolongan dan kuasa Tuhan yang terjadi. Berkati juga kami dari tim doa dan sending HKBP Pondok Bambu, dari pendeta kami dan semua para pelayan. Tetap beri kesehatan dan kesehatan. Terus kami sati sepikir dan penuh kasih dalam melayani. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya.
Dalam Yesus Tuhan kami telah berdoa syafaat. Amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui pendeta kita, Amang Pendeta Silaban. Sebelumnya kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sama-sama katakan, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. siapkan hatiku, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sama sekali katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sekarang lamanya tiada berubah. Firman-Mu Penolong hidupku. Tuhan firman, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Sama-sama katakan, hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Silakan Bapak Pendeta. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Jemaat El Shaddai, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masing-masing kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 30 dari ayat 15 hingga ayat 20.
Kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Jemaat El-Shaddai, yang menjadi topik ibadah kita, hidup adalah pilihan. Itulah yang menjadi topik ibadah kita melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan secara bersama-sama dalam persekutuan kita ini. Hidup adalah pilihan. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, tidak punya hati untuk memilih. Bukan seperti agama lain yang mengatakan hidup adalah nasib atau takdir yang tidak dapat dilawan. Bukan seperti perkataan orang Batak, sibaran katanya, di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk memilih karena semuanya sudah ditetapkan oleh takdir. Tetapi iman Kristen mengajarkan bahwa Tuhan memberi kita kebebasan. Tuhan memberi kita kehendak untuk menentukan pilihan bagi jalan hidup kita. Karena itu, kebebasan untuk memilih adalah salah satu karunia terbesar dari Tuhan. Seperti apa yang dikatakan saudara kita tadi, saudara Karo-Karo, ya, soal menjalani apa yang dia jalani, dia tidak mengatakan, ya, tetapi harus menjalaninya. Itu soal pilihan. Itu adalah merupakan karunia besar dari Tuhan. Kita bebas memilih apa jalan hidup kita. Memilih gembira atau sedih. Memilih
baik atau jahat, memilih bertobat atau tidak, memilih katakan tidak kepada narkoba, memilih marah atau sabar, memilih takut akan Tuhan atau melawan Tuhan, setia atau selingkuh, bernyanyi atau menangis, dan lain-lain. Allah telah menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kita di sepanjang hidup dan di sekitar kita. Sebenarnya kita tinggal memilih. Yang terutama, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Yesus, Allah telah menyediakan keselamatan dan hidup kekal bagi kita. Tetapi pilihan itu ada pada kita. Menerima atau menolak. Namun harus diingat, pilihan kita hari ini akan menentukan arah, kualitas, dan hasil kehidupan kita ke depan. Ibarat bertani, apa yang kita tabur hari ini, hasilnya itulah yang akan kita tuai. Karena tidak mungkin mangga membuahkan jengkol. Setiap pilihanmu mempunyai konsekuensinya masing-masing. Ada konsekuensinya ketika kita memilih. Artinya seperti apa yang dikatakan Bapak Karo-Karo tadi, ada kesabaran dalam hidupnya menjalani semuanya yang patut harus dia jalani. Ada konsekuensinya. Dalam nats ini, ketika Israel akan memasuki Kanaan melalui Musa, Tuhan menghadapkan Israel kepada pilihan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat yang ke-15, terutama ayat yang ke-19, dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Setelah mereka tinggal di Kanaan, Yosua juga mempertegas hal yang sama. Kalau kita mau membaca Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Untuk memilih masa depannya. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Apakah kita mau mengimani firman Tuhan supaya ada pertobatan di tengah-tengah kehidupan kita? Dan dikatakan firman Tuhan kita perlu untuk mencermati. Yang jelas dikatakan keselamatan itu bukan hanya tentang diri kita, tetapi menentukan masa depan keturunanmu. Apa yang kita putuskan saat ini. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Karo-Karo tadi, bagaimana istrinya dan anak-anaknya
dalam situasi COVID yang sudah kita hadapi berapa tahun ini. Dia bernajar dalam hidupnya. Dia mengatakan dalam hidupnya, itu adalah merupakan pilihan. Baik engkau maupun keturunanmu. Karena itu jangan sembarangan mengambil pilihan hari ini. Dan yang paling menentukan lagi adalah pilihan tersebut bukan hanya menyangkut hidup kita sekarang atau hidup kita di dunia ini, tetapi juga menyangkut hidup kita sesudah kematian kita. Karena itulah Musa sebagai pemimpin memerintahkan untuk memilih pilihan terbaik. Kalau kor dari HKBP mengatakan pilih mahanguluani, saya pilih mana dumenggan, asamartua homuse, dohot pinopar musugut katanya. Itu tugas kita sebagai pemimpin. Itu tugas kita sebagai orang tua. Kita harus bijak mengambil keputusan yang benar sekarang. Ini bukan seperti memilih presiden, bukan seperti memilih gubernur, tetapi menyangkut masa depan kita, terutama anak-anak kita. Karena orang Batak mengatakan, dang dau tubis yan bonana, like father, like son, katanya. Apa pilihan jalan hidup orang tuanya, biasanya itulah yang akan diikuti dan ditiru oleh anaknya. Tentu semua kita ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang terpuji, anak-anak yang membuat kita bersuka cita. Tetapi itu bergantung pada pilihan kita hari ini. Maukah kita memilih kehidupan yang baik? Untuk mereka teladani, memilih hidup di jalan Tuhan, supaya itu yang mereka jalani. Memilih dekat, akrab dengan Tuhan, supaya mereka juga orang yang akrab dengan Tuhan. Memilih rajin beribadah sehingga mereka menjadi orang yang tekun beribadah, atau memilih yang sebaliknya sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang jauh dari Tuhan, menjadi pembuat masalah yang akan menjadi beban dan menyusahi kita kelak. Pilihan itu ada pada kita hari ini, khususnya saudara-saudara kami Jemaat El Shaddai. Demikian juga dalam menjalani kehidupan ini, sebenarnya yang membuat kita susah, yang membuat kita senang, bukanlah apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi adalah pilihan kita sendiri. Anda bebas memilih untuk mensyukuri apa yang ada padamu sekarang, atau mengasihi apa yang Anda tidak bisa saudara kendalikan. Kita bebas memilih untuk mensyukuri apa yang ada padamu sekarang, atau menangisi apa yang Anda tidak bisa saudara kendalikan. Saya mau membuat contoh, saudara-saudaraku yang terkasih, Jemaat El Shaddai, ada dua orang sama-sama cacat. Yang satu menentukan pilihan, selalu menangisi cacatnya. Setiap hari dia mengutuk Tuhan, mengatakan bahwa Allah tidak adil,
Dia selalu menyembunyikan diri. Akhirnya dia sakit-sakitan dan mati di usia muda. Tetapi yang satu lagi tidak. Dia berpikir positif dengan mengatakan, pasti Tuhan sengaja mencipta saya begini karena Tuhan punya rencana untuk saya. Lalu dia mulai ikut pelayanan. Dia belajar banyak tentang firman Tuhan. Dan ternyata di sana Tuhan memberi dia kesempatan untuk mengembangkan potensinya dalam berkhotbah. Dia menjadi pengkhotbah yang terkenal. Banyak orang yang terinspirasi dari khotbah-khotbahnya. Banyak contoh tentang itu. Tetapi itu soal pilihan. Selanjutnya tentang pilihan ini harus kita ingat, jangan menyesal di kemudian hari karena kita salah memilih hari ini. Memang penyesalan itu selalu datang terlambat. Sesal kemudian tidak berguna. Ada sebuah penelitian mengatakan demikian. Banyak orang menyesal karena keputusan yang salah di masa yang lampau. Hasilnya sangat mengejutkan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi saudara-saudara kami yang terkasih, Jemaat El Shaddai. 72% menyesal karena tidak menggunakan waktu untuk bekerja dengan baik di usia muda. Ada 72% menyesal karena tidak menggunakan waktu untuk bekerja dengan baik di usia muda. 67% menyesal karena salah memilih profesi. 67% menyesal karena salah memilih profesi. 63% menyesal karena kurang memberi waktu atau menggunakan pola yang salah untuk mendidik anak-anaknya. 58% menyesal karena kurang berolahraga menjaga kesehatan. Hanya 11% menyesal karena tidak memiliki cukup uang. Hanya 11% yang menyesal karena tidak memiliki cukup uang. Mari kita coba merenungkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat El Shaddai. Apakah pilihan kita hari ini sudah tepat? Apakah jalan hidupmu ini sudah di jalan Tuhan? Sudah menuju surga? Sehingga kita nantinya pasti masuk surga. Sehingga anak-anak kita juga jalan hidupnya menuju surga. Atau sebaliknya. Saudaraku, pilihan yang salah membuat penyesalan. Dan penyesalan yang berlarut-larut akan mendatangkan kesedihan, mendatangkan kemarahan, dan itu akan merusak hidup kita. Itu tidak berguna. Yang perlu sekarang, ganti pilihanmu. Pilih jalan menuju kehidupan. Untuk itulah Yesus datang supaya bagi kita ada tempat untuk menyesali segala kesalahan-kesalahan kita.
menyesali dosa-dosa kita. Bila kita menyesal, bila kita bertobat, pasti Yesus mau membantu kita membuat pilihan jalan yang terbaik yang lalu tidak bisa kita ubah. Biarlah itu menjadi sejarah, biarlah itu menjadi pelajaran. Tetapi hari ini, mari merendah masa depan yang baik. Mari merendah masa depan yang baik. Itu ada dalam pilihanmu sendiri, mau mengaminkan firman Tuhan, mau bertobat, dan lain sebagainya. Bila saudara menginginkan hidup yang lebih baik, penuh sukacita, dalam kebahagiaan, di dalam Yesus, terutama agar masa depan keturunanmu cerah, buatlah pilihan yang tepat dan setialah melakukannya. Saya menyampaikan kepada teman-teman saya yang sungguh-sungguh dikasihi Yesus Kristus, jemaat yang beribadah pada saat ini, El Shaddai, selamat membuat pilihanmu. Selamat membuat pilihanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas firman-Mu yang menyapa kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Khususnya buat teman-teman kami yang terkasih, saudara-saudara kami yang terkasih, Jemaat El Shaddai Cibinang. Hidup adalah pilihan. Dan Tuhan memberikan kepada kami untuk memilih yang terbaik, untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depannya. Mampukan saudara-saudara kami melalui Roh Kudus-Mu agar memilih yang terbaik untuk masa depan yang lebih baik ke depannya. Semakin sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang setia menyertai kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Apapun persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi pada saat ini, biarlah semuanya itu menjadi sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan ke depannya. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat keluarga teman-teman kami dan anak-anak teman-teman kami, saudara-saudara kami, Jemaat El Shaddai yang ada di luar. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan panjang umur, Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan mereka. Apapun masalah-masalah yang mereka hadapi, tidak boleh bersama-sama dengan suami, tidak boleh bersama-sama dengan istri. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mau mengurapi mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Tuhan yang memberikan keteguhan iman dalam kehidupan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjalani hari-hari hidup mereka dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami, Jemaat El Shaddai Cipinang, yang pada saat ini sakit. Bapak Dewanto Selalu Selu, Bapak Indra Sabeni, Bapak Thomson Sibarani, Bapak Saud Samuel, Ibu Karpina, Leonardo Sugi Hermanto, Aristo Edric, Samuel Erwanto,
Kami tahu Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Kami yakin dan percaya Tuhan mau menolong dan memberkati teman-teman kami supaya mereka sungguh-sungguh di dalam kesehatan yang dari Tuhan. Engkau menjamah penyakit mereka. Engkau memberkati makanan dan obat-obat. Demikian juga para medis. Supaya sungguh-sungguh boleh sembuh karena kuasa Tuhan. Engkau tolong teman-teman kami yang sakit pada saat ini. Demikian juga dalam keseharian seksi sending tim 2 HKBP Pondok Bambu untuk melayani Jemaat El Shaddai Cipinang. Tuhan berkati setiap pemikiran-pemikiran perjalanan hidup kami, program kami ke depannya di dalam kebersamaan yang dari Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, apa yang dilakukan oleh seksi sending tim 2 menjadi berkat bagi sesama, menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara kami yang berada di Jemaat El Shaddai Cipinang pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Amang Pendeta untuk firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Ya, saya persilakan petugas kolektor. Mari kita nyanyikan pujian kita, Ikut Dikau Saja Tuhan. Mari sama-sama katakan, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, dalam damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Baik, kedua, ikut Dikau di sengsara. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan, kemuliaan sampai. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk bersamaan kita. Ibadah kita telah selesai.